ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah yang bilang kita itu khalifah, dan kami ciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Khalifah tuh gagah gitu kan, perkasa, naik apa, naik kuda, bawa pedang, bawa panah gitu kan, kalau zaman dulu kan. Makanannya apa? Buah, sayur, daging gitu kan, bukan cilok, cireng, seblak, nasi goreng gitu. Begitu. Ya, makanya tuh yang sehat-sehat gitu kan. Kenapa? Untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah. Gitu kan? Allah menjadikan kita ini sebagai Abdullah, sebagai hambanya. Untuk apa? Beribadah. Beribadah itu butuh fisik yang kuat. Maka kalau kita ibadah, kita terganggu dari kesehatan kita gara-gara kita nggak mau ngatur makan, namanya zolim kita. Kan gitu. Tiap hari makan bakso, tiap hari makan mie ayam, tiap hari makan segala macam. Kenapa makan enak? Ya sudah, silakan nikmati saja. Sampai suatu titik di mana badannya sudah tidak bisa lagi mengkompensasi keluhan, nggak bisa. Muncullah sakit. Ya, maka tubuh kita itu kalau dia sudah sakit, dia ngasih tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Ini beberapa tanda-tandanya. Ya, contoh misalkan masalah pencernaan, itu tanda tuh. Kemudian apalagi skin problem, masalah di kulit. Jerawat itu bukan masalah di kulitnya, tapi di perutnya masalah. Saya pribadi yang paling saya paling gampang nilai status kesehatan saya kalau kadang-kadang lagi khilaf, terutama lagi safar gitu kan, makan nggak jelas, nggak teratur, tiba-tiba dia nongol tuh jerawat. Udah nggak bener nih, makan sudah nggak bener, dia muncul twing gitu kan, 1, 2, 3, 4 gitu kadang-kadang muncul. Kemudian apa lagi? Hormonal imbalance, termasuk gangguan menstruasi pada pria dan gangguan tanda kutip menstruasi pada laki-laki. Laki-laki punya mens ada. Gimana mens laki-laki? Pernah tahu? Belum. Sedikit agak itu ya, agak-agak sedikit bahasa-bahasa medis apa-apa. Jadi pagi-pagi Bapak sekalian, kita kan ada perubahan siklus hormon ya, dari parasimpatik ke simpatik. Maka pagi-pagi itu biasa laki-laki ketika bangun subuh itu, biasanya alat vitalnya itu akan mengeras. Itu mensnya laki-laki. Kalau laki-laki pagi-pagi alat vitalnya tidak mengeras, maka masalah di hormon dia. Itu yang saya pahami. Ya. Maka sebabnya salah satu jima yang disarankan adalah pagi-pagi, terutama hari Jumat. Dan tidak ada hubungan sama bunuh Yahudi. Kan katanya kalau berjima pagi-pagi hari Jumat, malam Jumat itu kan bunuh Yahudi 10 gitu kan. 1000 berapa? Allah alam dapat dari mana itu? Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Neurological condition. Jadi keadaan neurologis berupa apa? Pegel-pegel, kesemutan. Itu tanda badannya sudah banyak sampah. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Poor energi. Poor energi ini dia low energi, kayak orang nggak ada semangatnya gitu loh. Nggak ada semangatnya, kemudian bawaannya ngantuk terus. Pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk. Saya tanya kepada Anda yang biasa pagi-pagi makan nasi goreng atau nasi uduk atau nasi siapa? Nasi kuning. Habis makan itu kira-kira apa yang terjadi? Kenapa ngantuk? Bukan kekenyangan. Karena tubuhnya tidak bisa mengolah terlalu banyaknya gula yang masuk. Minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Saya mengamati Anda dari depan, jadi ketahuan semua. Meskipun saya tidak menatap, karena kita sekarang satu frekuensi, satu sinyal. Saya masternya di sini, jadi saya mengamati dari yang tidur saya tahu, yang nggak serius saya tahu, yang mukanya dari tadi nggak ada senyumnya saya tahu. Karena mata saya menyensor Anda semua. Kenapa? Karena kita satu jasad sebenarnya. Ya kalau pakai menggunakan bahasa elektron, kuantanya sama. Sehingga nanti kalau ibu Anda tinggal di kutub utara, dan Anda lagi mikir ingat ibu Anda dan ibu Anda lagi sakit, sepersekian detik langsung sampai pesan itu ke dia. Betul? Kerasa langsung. Begitu kita sama Tuhan. Kalau orang yang menjaga hubungan sama Tuhan, gampang sekali berkomunikasi dengan Tuhan. Gak usah ngomong, Allah kasih nanti apa yang kita mau. Begitulah surga, betul? Maka Ibnu Qayyim menyatakan apa?
Barang siapa yang tak mampu merasakan surga dunia, dia tidak akan mampu merasakan surga akhirat. Di surga nanti, surga beneran nanti seperti apa? Anda pengen anggur, anggurnya yang datang. Gitu. Dunia juga bisa kayak begitu. Anda tiba-tiba pengen apa? Tiba-tiba pengen, misalkan Anda pengen gado-gado, ada orang bawain Anda gado-gado. Ya? Bukan Gojek. Enak aja. Bukan Gojek. Ya. Surga itu begitu. Dan kalau kita sering menjaga hubungan, jadi gini, nanti mulai sekarang coba jangan banyak-banyak minta, jangan banyak-banyak minta. Kalau saya sih sarankan, jangan banyak-banyak minta urusan atau perkara dunia kepada Allah. Yang kita banyak minta apa? Ampun. Sering sebut-sebut nama Dia, maka Allah akan memudahkan hajatnya kita. Tiba-tiba ada aja kemudahan. Coba lihat kalau orang pergi haji atau umroh, tawafnya doa ini, doa hajat, doa macam-macam doanya. Ya, padahal kalau seandainya menggunakan kesempatan itu di Ka'bah itu, tawaf pertama dia banyak baca istighfar, minta ampun sama Allah. Tawaf kedua dia baca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tawaf ketiga baca kalimat, semua nyebutin nama Allah. Maka Allah sudah amat sangat tahu. Allah maha tahu apa yang kita inginkan. Gak usah ngomong, tenang aja. Tapi coba sebut nama Dia sering-sering. Maka Allah akan mudahkan hajatnya. Kalau kita kan bukan kita. Ada sebagian orang kadang-kadang justru malah Allahnya nomor kesekian. Ketika sakit yang dicari siapa? Dokter, rumah sakit, herbalis. Lupa sama Tuhannya. Kalau sakit dikerjakan pertama kali apa? Sholat. Berwudu, sholat, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, aku sedang sakit, beri aku petunjuk apa yang bisa mengobati penyakitku ini. Maka Allah akan kasih petunjuk. Serahkan dulu sama Allahnya gitu loh. Nah, kalau Allah akan kasih petunjuk. Kemudian yang selanjutnya adalah berat badan bertambah terus dan bahkan susah turun. Itu tandanya. Kemudian yang terakhir, ini beberapa tanda, banyak tanda. Yang terakhir adalah intoleransi food atau intoleransi makanan. Jadi dulunya dia bisa makan udang, sekarang nggak bisa makan udang lagi. Contoh gitu. Itu tanda bahwa tubuhnya banyak kalau bahasa gampang saya banyak sampah gitu aja lah. Ya. Bagaimana membayangkannya gini? Kalau Bapak Ibu Anda punya mobil mewah, misalkan sport car yang misalkan harganya 10 miliar misalkan. Oke. Lalu mobil tadi kalau kita mungkin bertanya ke pabriknya yang buat, bahan bakar yang bagus yang boleh masuk ke mobil ini apa? Jawaban mereka kalau mobil Indonesia misalkan pasti Pertamax gitu kan. Karena kalau udah kayak Pertamax nanti mobil itu akan sesuai dengan harapan atau mungkin jangkaan hidupnya, contoh mungkin 10 tahun misalkan gitu. Bagaimana pertanyaannya kalau seandainya mobil itu diisi dengan premium? Cepat rusak kan? Mobil itu cepat rusak, yang bawa mobil itu pun akan stres. Itu ilustrasinya. Kalau saya kembalikan pertanyaan itu dengan Anda, kita semua, mahal mana mobil tadi dengan badan kita? Saya akan sangat yakin Anda menjawab mahalan badan kita dong. Kan gitu. Tapi pertanyaannya, bahan bakar atau bahan baku apa yang kita masukkan dalam badan kita? Saya kasih 3 pilihan. Pertama premium, yang kedua Pertamax, yang ketiga oplosan. Kira-kira yang mana? Pertama? Baik, saya tanya, siapa di sini yang pagi hari sudah makan sayur dan buah? Angkat tangan. Siapa yang sudah makan nasi? Minyak, tepung, gula. Kamu angkat tangan, dia malu. Ngomongnya Pertamax. Siapa yang tiap hari minum air minimal 2 liter? Dikit banget kan? Begitu maksud saya. Kita gampang nyebut Pertamax ya, tapi jujur aja banyakan apa? Oplosan. Tepung tiap hari masuk, minyak tiap hari masuk, gula tiap hari masuk, nasi putih berlimpah masuk ke badan, makanan olahan masuk segala macam. Belum saya cerita kosmetik loh. Belum cerita kosmetik. Hati-hati dengan ibu-ibu pakai kosmetik. Ada satu video di YouTube. Jadi seorang wanita, dia orang Amerika. Bapak-bapak mau saya lihat video ini. Dia pakai tank top. Tapi saya dikasih tahu video sama seorang dokter teman saya. Dikatakan lihat nih. Dia perempuan itu kena kanker serviks stadium 3. Dokternya bilang sudah suruh kemoterapi, kata dokternya segala macam lah, pokoknya arah rumah sakit itu begini. Dan dia nggak mau. Akhirnya dia pelajari apa yang membuat badannya kayak begini. Itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dia bilang ada hampir 60 jenis bahan kimia yang masuk ke badan saya.
Dari mulai sampo, odol, kosmetik, makanan, doang. Perlahan-pelan diperbaiki sama dia, ya, dan dia mulai mengganti ke bahan-bahan organik, makan organik segala macam, dan subhanallah dalam 6 bulan kankernya hilang. Kenapa? Karena tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau apa? Kalau dia dikasih bahan baku yang tepat. Jadi jangan banyak berharap sehat kalau tiap hari makan nggak sehat. Nggak usah berharap banyak. Ya. Nah masalahnya apa? Masalahnya dunia kesehatan saat ini, dunia pengobatan, dan saya sampaikan kepada teman-teman dokter, saya bilang kita tuh kayak nabur garam di laut. Saya bilang penyakitnya makin banyak, makin bertambah, obat terus bertambah, tapi hulunya kita nggak benerin. Betul? Nggak dibenerin loh. Ya.